warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang kembali di channel Fitria Seza. Buat sahabat Fitria Seza yang baru bergabung, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan pastikan sahabat telah mengaktifkan tombol notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate seputar tentang kesehatan dan kehamilan berikutnya. Well, topik bahasan kita kali ini adalah tentang preeklamsia. Nah, seperti apa penjelasan tentang eklamsia ini? Apakah hamil dan apa sih penyebab serta dampak yang akan ditimbulkan untuk ibu hamil dan janin yang dikandungannya? Nah, untuk mengetahuinya, tonton terus video ini hingga akhir segmen. Don't skip ya. Preeklamsia adalah kondisi peningkatan tekanan darah yang disertai dengan adanya protein yang berlebihan di dalam urin. Kondisi ini terjadi setelah usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Preeklamsia harus diberikan penanganan untuk mencegah komplikasi dan mencegahnya berkembang menjadi eklamsia yang nantinya dapat nyawa ibu hamil dan janin yang ada di dalam kandungan. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan resiko terjadinya preeklamsia ini adalah ibu hamil yang berusia lebih dari 40 tahun atau berada di bawah 20 tahun. Umumnya, preeklamsia berkembang secara bertahap. Untuk tanda dan gejala yang akan muncul seiring dengan perkembangan preeklamsia itu sendiri adalah mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi, adanya protein urea, ditemukannya protein di dalam urin, sakit kepala berat terus-menerus, gangguan penglihatan seperti pandangan kabur atau sensitif terhadap cahaya, nyeri di sekitar perut kanan atas, berasa sesak napas, pusing, lemas, dan tidak enak badan, mual dan muntah, serta terjadi bengkak pada tangkai, tangan, kaki, wajah, dan beberapa bagian tubuh lainnya. Peningkatan berat badan secara tiba-tiba, dan frekuensi buang air kecil dan volume urin yang menurun. Nah, apabila ibu hamil mengalami gejala preeklamsia yang telah disebutkan di atas, maka segeralah periksakan diri ke dokter. Karena hal ini perlu secepatnya ditangani oleh dokter agar tidak terjadi komplikasi dan tidak berkembang menjadi eklamsia. Pada kehamilan yang normal, jadwal pemeriksaan rutin ke dokter kandungan adalah sebagai berikut. Pada minggu ke-4 sampai minggu ke-28, kontrol sebulan sekali. Pada minggu ke-28 sampai minggu ke-36, kontrollah 2 minggu sekali. Dan pada minggu ke-36 sampai minggu ke-40, usahakan kontrol seminggu sekali. Jika didiagnosis mengalami preeklamsia, maka ibu hamil ini akan diminta untuk lebih sering melakukan pemeriksaan rutin kehamilan ke dokter kandungan agar kondisi janinnya dapat terus terpantau. Nah, jika ibu hamil memiliki kondisi yang dapat meningkat resiko terjadinya preeklamsia seperti hipertensi, penyakit ginjal, penyakit autoimun, diabetes, gangguan darah, atau pernah mengalami preeklamsia pada kehamilan sebelumnya, maka pemeriksaan kehamilan ke dokter kandungan juga perlu lebih sering dilakukan demi untuk memantau kondisi ibu hamil dan kandungannya. Penyebab preeklamsia masih belum dapat diketahui secara pasti. Meski demikian,
Ada dugaan bahwa kondisi ini disebabkan oleh kelainan perkembangan dan fungsi plasenta, yaitu organ yang berfungsi menyalurkan darah dan nutrisi untuk janin. Nah, kelainan tersebut menyebabkan pembuluh darah menyempit dan timbullah reaksi yang berbeda dari tubuh ibu hamil terhadap perubahan hormonnya. Nah, akibatnya timbullah gangguan pada ibu hamil dan janin. Meskipun penyebabnya belum diketahui, sejumlah faktor-faktor berikut ini dinilai dapat memicu gangguan pada plasenta. Pernah atau sedang menderita diabetes, hipertensi, penyakit ginjal, penyakit autoimun, dan gangguan darah, pernah mengalami preeklamsia pada kehamilan sebelumnya, baru pertama kali hamil lagi setelah jeda 10 tahun dengan kehamilan sebelumnya, hamil di usia kurang dari 20 tahun atau bahkan lebih dari 40 tahun, mengandung lebih dari 1 janin, obesitas pada hamil yang ditandai dengan indeks massa tubuh besar dari 30 kilo, dan lain sebagainya. Ada riwayat preeklamsia dalam keluarga juga termasuk dari penyebab munculnya atau penyebab seorang ibu hamil itu mengalami preeklamsia. Nah, selanjutnya dokter akan melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh termasuk tekanan darah, denyut nadi, frekuensi pernapasan, suhu tubuh, pembengkakan pada tungkai kaki, tangan, serta kondisi kandungan. Jika tekanan darah ibu hamil lebih dari 140/90 mmHg pada 2 kali pemeriksaan dengan jeda waktu 4 jam, maka dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang berikut untuk memastikan diagnosis preeklamsia pada ibu hamil, seperti tes urin untuk mengetahui kadar protein dalam urin, tes darah untuk memeriksa fungsi hati, ginjal, dan jumlah trombosit darah. Pemeriksaan USG atau ultrasonografi untuk melihat pertumbuhan janin, USG Doppler untuk mengukur efisiensi aliran darah ke plasenta, dan stress test atau NST dengan kardiotosografi atau CTG untuk mengukur detak jantung janin saat bergerak di dalam kandungan. Preeklamsia akan teratasi jika janin sudah dilahirkan. Namun, ibu hamil yang mengalami preeklamsia akan diberikan beberapa penanganan untuk mengatasi keluhan dan mencegah komplikasi. Sambil tetap menerapkan pola hidup sehat, dokter mungkin akan memberikan obat-obatan berikut pada ibu hamil yang mengalami preeklamsia, seperti obat antihipertensi yang biasanya diberikan jika tekanan darah ibu hamil sangat tinggi. Umumnya jika tekanan darah ibu hamil masih berkisar pada 140/90 mmHg, tidak diperlukan pemberian obat antihipertensi. Kemudian obat kortikosteroid. Obat ini digunakan pada preeklamsia berat. Selain itu, obat ini dapat mempercepat pematangan paru-paru janin. Pada preeklamsia berat, dokter akan memberikan suntikan MGSO4 untuk mencegah komplikasi seperti kejang. Bila preeklamsia cukup berat atau semakin parah, ibu hamil akan dirawat agar kondisinya terpantau. Selama perawatan tersebut, dokter akan melakukan pemeriksaan darah, NST, dan USG secara rutin guna memantau kesehatan ibu hamil dan janin yang ada di dalam kandungannya. Setelah melahirkan, pemantauan tetap perlu dilakukan. Pasien perlu menjalani rawat inap beberapa hari setelah melahirkan. Pasien juga tetap perlu mengkonsumsi obat antihipertensi yang diresepkan oleh dokter dan melakukan kontrol rutin sampai sekitar 6 minggu setelah melahirkan.
Kondisi preeklamsia ini memerlukan penanganan yang cepat dan tepat oleh tim medis. Karena jika tidak ditangani secara cepat dan tepat, maka preeklamsia ini dapat menyebabkan komplikasi berupa eklamsia. Tidak ada cara khusus untuk mencegah preeklamsia pada ibu hamil. Namun, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menurunkan resiko terjadinya preeklamsia pada ibu hamil, yaitu dengan melakukan kontrol rutin selama kehamilan, mengontrol tekanan darah dan gula darah jika memiliki kondisi hipertensi dan diabetes sebelum kehamilan. Terapkan pola hidup sehat, antara lain dengan menjaga berat badan ideal dan mencukupi kebutuhan nutrisi, tidak mengkonsumsi makanan yang tinggi garam, rajin berolahraga, tidak terpapar asap rokok, dan mengkonsumsi suplemen vitamin atau mineral sesuai dengan saran dan resep dokter. Nah, itulah beberapa informasi terkait tentang preeklamsia pada ibu hamil. Nantikan juga informasi tentang kehamilan terupdate berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan bantu share ya.